Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana keadaan antum, wahai tulab dan talibat? Semoga antum dan antunna semuanya sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Kita sampai ke pertemuan yang ke-29. Adapun tema ataupun judul yang akan kita bahas yaitu sholatul khauf, yaitu tentang sholat khauf, yaitu sholat karena takut. Adapun ayat yang akan kita bahas yaitu Quran surat An-Nisa ayat 101. Qala ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata falatakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Ini surat An-Nisa ayat 101 dan 103. Ya, untuk menyingkat waktu ya kita langsung masuk ke tafsirnya. Perhatikan. Nah, ay sholaita bihim sholatan tuqimuha wa tutimmu ma yajibu fiha wa yalzam. Sholaita bihim, engkau wahai Muhammad salat dengan mereka. Sholaita bihim ini artinya salat bersama mereka, ini artinya Rasulullah SAW adalah sebagai imamnya. Jadi engkau menjadi imam bagi salat bagi para sahabat, tuqimuha yang kamu kerjakan, wa tutimmu ma yajibu fiha wa yalzam, dan engkau wahai Muhammad menyempurnakan ma yajibu, apa-apa yang wajib di dalam salat tersebut, wa yalzam, dan juga apa-apa yang harus, ya seperti wajib dan juga rukun salat. Kemudian fa'allimhum ma yanbaghi laka wa lahum fi'luhu, maka kemudian ajari mereka apa-apa yang seyogianya mereka kerjakan ketika sholat. Jadi engkau ajarkan kepada mereka sesuatu yang harus mereka kerjakan ketika mereka sholat. Kemudian apa? Summa fassara dzalika biqaulihi, kemudian ditafsirkan semua itu dengan firman Allah, wal takum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaknya sebagian golongan dari mereka itu adalah berdiri bersamamu. Jadi kaum muslimin dibagi menjadi dua golongan. Satu golongan itu bersama Rasul SAW untuk mengerjakan sholat. Wa ta'ifatun qa'imatun bi'izza'il adu, dan golongan yang lain, golongan yang kedua berdiri siap-siap menghadap musuh, siaga menghadapi musuh, kama yadullu ala dzalika ma ya'ti, sebagaimana yang ditunjukkan berikut ini. Fa idza sajadu, dan apabila mereka telah sujud bersamamu, yaitu golongan yang sholat tadi, yang satu yang sholat bersama Rasul, alladzina ma'aka, yang bersamamu. Jadi setelah selesai sujud, kemudian apa? Akmalu sholatahum, maka mereka menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. Jadi satu rakaat bersama Rasul, setelah selesai sujud, maka yang satu rakaat mereka menyempurnakan sendiri-sendiri. Sedangkan Rasul masih berdiri, belum menyelesaikan sholatnya, tetap masih berdiri menunggu nanti golongan yang kedua. Wa abbara anis sholati bisujud, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sholat dengan sujud. Jadi Allah ungkapkan sholat itu dengan kalimat sujud, liyadulla ala fadli sujud, untuk menunjukkan keutamaan daripada sujud. Wa annahu ruknun min arkaniha, dan bahwasanya sujud itu adalah merupakan rukun
dari rukun-rukun sholat. Bal huwa a'zamu arkaniha, dan justru sujud itu adalah merupakan rukun yang paling besar, paling mulia, paling utama. Kemudian terusan ayat yang selanjutnya, falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu. Falyakunu, maka hendaknya mereka yang dari belakang kalian, wal ta'ti ta'ifatun ukhra, kemudian datang golongan yang kedua, golongan yang lain, lam yusallu, yang belum sholat. Wahum at-ta'ifah alladzina qamu izza'al adu, yaitu golongan yang berdiri menghadap, bersiap-siap atau menghadang musuh. Jadi setelah satu golongan tadi selesai sholatnya, menyempurnakan sendiri-sendiri, maka mereka bergantian, yaitu apa? Menjaga ataupun siaga. Sedangkan golongan yang tadinya siaga, maka mereka datang kepada Rasul untuk melakukan sholat. Maka dikatakan falyusallu ma'aka, maka hendaknya sholat bersamamu. Itu golongan yang kedua tadi. Wadalla dzalika ala anna al-imam yabqa ba'da insirafit ta'ifatil ula muntadiran lit-ta'ifah ats-tsaniyah. Maka ini menunjukkan bahwasanya imam, yaitu Rasul, yabqa, tetap dalam posisinya ba'da insirafit ta'ifatil ula, sesudah perginya golongan yang pertama, muntadiran, untuk menunggu, yaitu golongan yang kedua. Jadi setelah golongan satu selesai sholatnya, yaitu satu rakaat bersama Rasul, kemudian satu rakaatnya mereka menyempurnakan sendiri-sendiri. Maka pada saat itu Rasulullah adalah tetap berdiri menunggu golongan yang kedua. Kemudian setelah fa'idah hadaru, kemudian apabila golongan yang kedua itu datang, shalla bihim, maka Rasul salat bersama mereka, menjadi imam bagi mereka. Ma baqiya min salatih, yaitu apa yang tersisa dari salatnya, yaitu kurang satu rakaat. Jadi yang satu rakaat ini Rasul salat bersama golongan yang kedua. Summa jalasa, kemudian ketika selesai, yaitu rakaat yang pertama, kemudian apa? Rasul tetap duduk, belum melakukan salam. Yang tadiruhum, menunggu, yaitu kaum muslimin yang sholat bersama Rasul, hatta yukmilu sholatahum, sampai mereka menyempurnakan sholatnya, yaitu menyempurnakan satu rakaat, satu rakaat. Jadi setelah satu rakaat mereka selesai, kemudian apa? Summa yusallim bihim, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam baru salam bersama golongan yang kedua ini. Wa ada ahadul wujuhi fi salatil khauf, dan ini adalah salah satu bentuk daripada salat khauf. Kemudian wa tadullu al-ayat al-karimah. Kemudian ayat yang mulia ini, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 102 ini, adalah menunjukkan bahwasanya al-aula wal afdal, yang paling utama dan yang paling baik, an ayyusallu bi imamin wahidin, yaitu salat dengan imam satu saja. Walau tadammana dzalika al-ikhlal bi syai'in la yakhlu bihim law salluha bi iddati a'immah. Ya, walau tadammana dzalik, walaupun semua itu mengandung makna al-ikhlal bi syai', yaitu kecacatan dari sesuatu atau ketidaksempurnaan. Lam yakhullu bihi, yang seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh cacat. Lau salluha, kalau seandainya mereka mengerjakan sholat tersebut, bi'iddati a'immatin, dengan imam yang banyak. Ya, kalau seandainya imamnya dua, itu kan ya tentu sholatnya akan sempurna. Tetapi di sini ya bukan seperti itu yang diinginkan. Wadzalika li ajli ijtima'i kalimatil muslimin. Nah, itu semuanya adalah bertujuan untuk mengumpulkan kekuatan ataupun persatuan kaum muslimin, wattifaqihim, dan juga kesepakatan kaum muslim, wa adami tafarruqi kalimatihim, dan juga tidak adanya perpecahan di antara kaum muslimin.
waliyakuna dzalika auqa'a haibatan fi qulubi a'daihim, dan supaya hal tersebut menjadi apa? Yaitu menjadi lebih berwibawa di hati musuh-musuh kaum muslimin. Kemudian wa amara ta'ala bi ahdis silah wal hadar fi salatil khauf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar mengangkat senjata, kemudian juga bersiaga, siap-siap fi salatil khauf, di dalam salat khauf tersebut. Wahada, dan ini, wa in kana fihi harakatun wastighalun an ba'di akhwalis shalah. Nah, walaupun demikian, keadaan kaum muslimin ketika mereka sholat tersebut ada harokatun, gerakan, wastighalun an ba'di akhwalis shalah, dan sibuk mereka dari sebagian perbuatan-perbuatan salat, fa inna fihi maslahatan rajihatan, sesungguhnya di dalamnya terdapat maslahah yang kuat, maslahah yang agung, wahwa, yaitu al-jam'u baina salati wal jihad, yaitu menggabungkan antara salat dan jihad. Wal hadar minal a'da, dan juga siap siaga dari musuh-musuh al-harisina, yang mereka semangat atau antusias dengan semangat yang tinggi alal iqa'i bil muslimin, untuk menjatuhkan kaum muslimin. Wal mail alaihim wa ala amti'atihim, dan juga menyerang kaum muslimin dengan serangan seketika, wa ala amti'atihim, dan juga untuk mengambil harta benda kaum muslimin. Walihada qala, dan oleh karena itu Allah mengatakan waddal ladzina kafaru, maka orang-orang kafir itu adalah mereka menginginkan lau taquluna an aslihatikum, kalau seandainya engkau lengah, kalian lengah, kaum muslimin lengah dari senjata-senjata mereka dan juga harta benda mereka, fayamiluna alikum mailatan wahidatan, maka mereka, orang-orang kafir tersebut, akan menyerang kaum muslimin dengan satu serangan. Ya, ini tentang salat khauf bagian yang pertama. Ya, kita lanjutkan di bagian yang kedua dan ketiga di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.